Mereka bukan hanya soal mengungkapkan perasaan marah, kemudian sedih, kemudian terasa, terluka, dan seperti apapun, tapi mereka menyaring setiap kata di editori, disensor, ditata dengan irama dan bunyi. Bisa dimainkan sebenarnya kita alat musik apa aja sih welcome ya, maksudnya silakan kalian punya kemampuan bermain musik di alat musik apa, silahkan, kita welcome banget. Ya, kalau di akhir, kalau di sastra kita khusus membuat buku. Jadi dokumentasi karya anak-anak itu kita terbitkan dan kemudian kita berikan ke perpustakaan dan juga menjadi koleksi Taman Budaya serta anak-anak. Jadi kayak mereka kalau nggak datang tuh, wah nanti aku ketinggalan. Terus juga mereka ya pasti ada kemauan untuk datang itu tadi Mas. Jadi semangat untuk datang, untuk tadi tuh nek ora teko aku nggak ketinggalan ya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam podcast Taman Budaya Yogyakarta. Kali ini bersama dengan saya Nathan Yopi, dan kali ini saya akan berbincang terkait Art for Children atau AFC yang merupakan program dari Taman Budaya Yogyakarta. Hari ini telah hadir bersama dengan saya kedua narasumber yang nantinya akan share berbagi banyak terkait informasi yang ada di Art for Children tahun 2026 ini. Dan langsung saya akan perkenalkan kedua narasumber kita. Sudah hadir cantik-cantik luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Dewi Kurniawati. Selamat pagi, aku panggil Mbak Dewi aja ya gitu. Iya, biar lebih akrab ya Mas. Biar lebih akrab. Luar biasa Mbak Dewi. Terima kasih juga hadir Ibu Evi Idawati. Mbak Evi, apa kabar? Selalu baik. Baik, kami juga ingin menyapa semuanya. Kita akan bersama salam budaya, bersama-sama boleh gitu. Salam budaya, lestari budayaku. Luar biasa sekali. Ini menjadi salam yang akan selalu mengingatkan kita bagaimana budaya kita senantiasa harus lestari. Dan AFC di tahun ini kembali hadir digelar setelah sekian lama. Nanti boleh diceritakan satu persatu. Kali ini kan yang hadir adalah dari ensemble musik dan juga seni sastra. Iya. Ada banyak sekali, ada berapa bidang seni ini yang hadir di AFC tahun ini? Ada 12 Mas, masih sama. Ada 12. Ya, 12. Dan nanti kita akan banyak berbincang terkait yang ensemble musik dan juga seni sastra. Siap. Kita coba dulu. Pertanyaan pertama adalah enak banget ya ini. Saya tuh kalau ngobrol sama ini pelaku seni ini menjadi ini apa ya, nervous gitu kan. Baik, ini guru di ensemble musik dan juga atau bahasanya tuh guru atau instruktur? Instruktur. Kami di ini ada instruktur dan asisten instruktur ya gitu ya. Oh, jadi ada instruktur dan asisten instruktur. Betul. Bedanya apa nih, Mbak? Bedanya mungkin kalau instruktur tuh bebannya lebih berat ya Bu Evi ya. Sebenarnya mungkin dari segi apa namanya tanggung jawab gitu. Terus bagaimana kita bisa menyelesaikan segala apa yang menjadi nanti di dalam apa pembelajaran, misalkan ada hambatan atau apa gitu. Ya walaupun peran asisten instruktur sebenarnya juga tidak kalah penting karena mereka juga membantu kita dalam menyelesaikan problem-problem yang ada gitu ya Bu Evi ya. Selama Mungkin proses pembelajaran. Iya. Jadi ada instruktur dan juga asisten Asisten instruktur di instruktur. mana juga perannya masing-masing sudah terbagi Betul. gitu. Iya. Untuk kemudian sekarang kalau boleh diceritakan proses pendaftarannya sebenarnya sudah dimulai sejak kapan ini, Mbak? Semenjak Januari Mas. Januari tanggal 12 sampai 15 Januari. Itu Dari pendaftaran. 12 sampai 15 Januari Betul. dengan jumlah pendaftar Wow, hampir 2000 ya. 1.891 yang tahun ini. masih apal banget nih, Mbak. Karena baru fresh ya, baru kemarin dan bener-bener yang ini hampir kayak 2 kali lipatnya hampir tahun lalu ya Mas ya. Jadi Antusiasnya hampir luar biasa. 2000 pendaftar. Betul. Di mana itu hanya seleksinya selama beberapa hari saja gitu. Iya. Capek nggak kemarin? Lumayan menguras ini ya energi ya Bu Evi. Karena apa Mas? Kita harus menyortir ya Mas, nggak bisa menampung semua. Itu yang bikin kita agak gimana ya Bu Evi? Iya. Ya, Ada gitulah. rasa rasa gelo gitu. Betul. Tapi mau bagaimana lagi gitu, kalau memang Iya. kuotanya seperti itu. Kalau dari
cabang masing-masing nih, bidang masing-masing. Ini dari ensemble musik kemarin pendaftarnya berapa, masih ingat? Pendaftarnya sekitar 154, terus kita hanya bisa menerima 70 Mas. 70, kurang dari setengahnya. Kurang dari setengahnya, lah itu loh Mas. Kan itunya di situ ya, jadi kayak poinnya bagaimana kita, kan semuanya apa ya, ketika mereka mendaftar otomatis kan semangat yang luar biasa kan ya Mas. Terus ketika mereka tidak lulus pasti kan ada kayak sedih atau rasa apa yang kadang ya kita harus memilih ya Bu Evi ya, Mau tidak nggak mau, ya. harus itu. Kalau dari sastra? Sastra ada 95. 95 Ya, pendaftar. kami menerima 90 karena kami bagi menjadi dua. Yang satu untuk SD, yang satu untuk SMP. Karena sastra mungkin berbeda ya. Karena kita mengandalkan kemampuan berbahasa. Otomatis anak-anak yang dari SD berbeda dengan anak-anak yang SMP. Eksplorasi mereka terhadap bahasa menentukan bagaimana mereka akan berbicara dan berkomunikasi dengan estetika bahasa yang disebut sastra. Luar biasa ya, cocok. Ini saya juga harus belajar, saya bukan anak-anak lagi. Tapi kalau kita bicara anak-anak, Art for Children ini sebenarnya terbuka untuk sampai usia berapa? Kalau kemarin sih persyaratan dari Taman Budaya itu dari usia 6 sampai 16 tahun. Yang pasti kalau 17 dia udah KTP kan Mas? Iya betul. Jadi kita harus KIA. Itu tadi ya. Masih yang children-nya itu tadi dari 6 sampai 16 tahun. 6 sampai 16 tahun. Ini banyak yang dari sastra ada 90 tadi yang diterima ya. Untuk kemudian kalau kriteria untuk bisa diterima ini sebenarnya apa aja? Satu persatu deh dari Mbak Evi dulu. Oke. Kalau dari sastra memang kita lihat bagaimana kemampuan anak-anak untuk mengungkapkan pikiran, mengungkapkan perasaannya lewat bahasa. Terutama kita utamakan lewat tulisan. Baru kemudian kita ajari anak-anak bagaimana menyampaikan apa yang dia tuliskan tersebut dengan berbicara langsung. Artinya bahwa kemampuan public speaking menjadi utama. Mereka bukan hanya soal mengungkapkan perasaan marah, kemudian sedih, kemudian terasa, terluka, dan seperti apapun, tapi mereka menyaring setiap kata di editori, disensor, ditata dengan irama dan bunyi, ya, dengan struktur yang sudah ada lewat apa, aturan-aturan yang ditetapkan oleh para sastrawan sejak zaman bala, zaman dulu Yunani kuno, ya, mereka menempatkan ritme mulai dari bunyi sampai diksinya. Nah, otomatis gitu kami dari AFI Sastra mengajarkan kepada anak-anak bukan hanya berani mengungkapkan lewat tulisan lalu bersembunyi di balik itu, tapi kami tampilkan mereka untuk berbicara di depan publik. Ini menarik sekali ya, bagaimana terlihat gitu dari pemilihan diksinya. Pengen belajar banyak hari ini saya rasanya gitu. Lanjut kita kalau di ensemble musik. Kalau ensemble musik kita pasti ada persyaratan ya Mas kemarin. Nggak bisa dari pemula karena kita bukan privat ya di sini ya. Jadi lebih ke ensemble itu kan bermain musik secara bersama. Jadi kita ada kriteria kemarin paling nggak mereka bisa sudah menguasai basic memainkan alat musik yang mereka pilih. Itu terus ini kan bahasa universalnya kalau di musik kan bisa membaca notasi balok tuh Mas, yang kayak tokolan-tokolan gitu. Itu harus bisa baca dulu. Iya. Dan minimal berapa alat musik yang bisa dimainkan? Bisa dimainkan sebenarnya kita alat musik apa aja sih welcome ya, maksudnya silakan kalian punya kemampuan bermain musik di alat musik apa silahkan, kita welcome banget. Cuman kemarin yang daftar itu ada biola, terus ada drum, terus ada saxophone, bass elektrik, gitar, kemudian ada cello, kemarin ada alat musik cello juga gitu. Jadi emang kita paling nggak mereka punya basic lah Mas. Nggak yang harus mahir gitu, nggak. Cuman karena kita tadi kan pelatihnya nggak bisa satu-satu ya gitu. Jadi memang harus diperlukan itu kita ngelatihnya sebagai kelompok-kelompok. Jadi nanti prosesnya baru kita bareng-bareng sama-sama belajar bareng di situ. Seperti itu. Ini memang menjadi wadah bagi anak-anak di daerah istimewa Yogyakarta untuk dapat mengembangkan seni, lalu minat bakat mereka, juga kreativitas di sini. Untuk programnya sendiri berlangsung berapa lama? Programnya 10 bulan. 10 bulan, di mana ya. latihannya dilaksanakan dalam sebulan berapa kali? Sebulan ada 3 kali. 3 kali, jadi setiap minggu, pada minggu pertama, kedua dan ketiga. Off. Oh, minggu keempatnya off, bisa Betul. jalan-jalan gitu. Bisa jalan-jalan. Jadi dalam sebulan 3 kali latihan, 3 kali selama latihan. 10 bulan. Untuk kemudian nanti di akhir periode akan ada penampilan, kolaborasi. Jadi semua bidang seni nanti akan ditampilkan di hari itu. Betul iya. Jadi
kebetulan ini Mas, kalau tahun-tahun lalu kan beberapa tahun lalu kita performnya sendiri-sendiri ya Bu Iya. Evi ya. Jadi setiap kelas dikasih kesempatan untuk menampilkan hasil pembelajaran selama 10 bulan itu. Nah, yang tahun ini kebetulan ada spesial tuh Mas. Apa nih Spesialnya- spesialnya? Langsung saya Jadi penasaran. penasaran. Tahun ini menjadi spesial ya. Iya, tahun ini spesial karena kita kembali kolaborasi. Jadi kayak ada sebuah operet ya Mas ya. Operet, terus ada nanti operetnya yang modern sama yang tradisi. Nanti dibedakan menjadi dua tampilan. Nah itu kan yang ditunggu-tunggu anak-anak tuh Mas, bisa gabung kan megah tuh kalau operet itu. Seru. Itu seru gitu ya. Ditunggu-tunggu Jadi kita mereka. pentas dengan teman-teman dari cabang seni yang lain. Gitu Mas. Ini saya sudah nggak sabar tunggu untuk ini 9-10 bulan lagi ke depannya. Jadi ini sudah berlatih berapa kali sampai hari ini? Ini baru 1 bulan kan Mas? 1 bulan, Baru jadi sudah 3 tiga kali kali, pertemuan. iya, betul. Sudah 3 kali pertemuan. Melihat anak-anak yang tergabung di AFC tahun ini, paling muda dari sastra berapa tahun? Paling muda 7 tahun. 7 tahun Iya. sudah Iya. punya kesadaran bahwa dia punya ketertarikan di dunia sastra. Ini menarik sekali Iya, ya. berbicara. Jadi artinya bahwa ketika kita sastra, media utamanya adalah kata. Kata, kalimat yang kemudian disusun, mereka memahami bagaimana kata itu dan mengungkapkannya. Jadi anak-anak yang belajar di sastra, mereka kami ajarkan untuk menjadi seorang konseptor. Jadi ketika berbicara, mereka menahan diri terlebih dahulu menulisnya, dan kemudian memahami apa yang dia katakan, lalu dia ungkapkan. Kalau mereka nggak punya kemampuan berbahasa, secara otomatis tidak akan sampai di sana. Sementara gitu kan banyak sekali anak-anak muda sekarang ini, anak-anak terutama Gen Z, Gen Alpha, mereka menjadikan kata sebagai ekspresi. Padahal di sastra kita ajarkan mereka kata dengan daya hidupnya bukan hanya menjadi ekspresi, tapi menjadi ruang untuk perenungan diri. Dari sana mereka akan memahami salah, benar, merah, kuning, hijau, warna-warna itu, dan mereka menjadi pribadi yang unggul dengan pembentukan karakter yang memang ditradisikan sejak mereka kecil. Saya kira gitu Mas Yofi. Tapi memang Iya. tidak banyak orang yang menyadari bahwa dia punya ketertarikan maupun bakat di seni sastra. Ini kan kalau Iya. musik di sekolah Iya. juga terlihat, Ada, bagaimana iya. di keluarga juga terlihat. Iya. Lalu bagaimana sastra ini rata-rata kalau anak atau orang tua bisa menyadari anaknya ini punya bakat atau ketertarikan di seni sastra. Nah ini, ada stigma yang mengatakan bahwa sastra menjadi ruang yang sangat eksklusif. Mereka hanya dihadiri, dilingkupi oleh lingkaran-lingkaran orang-orang yang berpikir, para filosof gitu kan. Mereka seakan-akan ada di langit gitu kan. Padahal sebetulnya bahasa itu menjadi bagian dari diri kita. Bagaimana daya ungkap anak-anak, mereka bisa mengungkapkan sesuatu yang barangkali tidak diduga oleh orang lain, tapi di sini kita ajarkan mereka. Step by step, bagaimana mulai memasukkan subjek, memasukkan kata kerja, predikat, sampai mereka merasakan bahwa pesan yang ingin dia sampaikan itu tertuju pada tempat yang dia inginkan. Itu kekuatan bahasa, Mas Yofi. Iya. Ini menarik sekali ya, bagaimana kalau di prosesnya tahun ini, bagaimana sebagai instruktur ataupun guru melihat yang lolos dan tidak ini kriterianya apa saja begitu. Bagaimana menilai seorang anak di seni sastra ini tadi sudah layak untuk masuk menjadi siswa AFC tahun ini? Iya, kami punya ini ya slogan bersama bahwa kami jadikan sastra sebagai gaya hidup. Artinya bahwa selama ini orang tua, para masyarakat yang ada di lingkungan yang berbeda akan memahami sastra dalam perspektif mereka sendiri. Ketika menjadi gaya hidup, saya ingin menjadikan anak-anak Gen Alpha, milenial, mereka merangkul dan berkawan akrab dengan sastra, menggeluti bahasa, sehingga mereka menjadi pribadi yang unggul di tengah dinamika kata media sosial yang simpang siur, nyari setiap ucapan gitu kan, bahasa yang dulu kita anggap tabu ya Mbak Dewi, sekarang di media sosial menjadi hal biasa. Apakah kita melihat generasi seperti itu akan membiarkannya saja? AFC melakukan sebuah langkah untuk membuat meditasi, ruang dan waktu untuk menjadikan anak-anak memahami hal itu.
Saya kira prosesnya akan panjang selalu gitu kan, nggak mungkin langsung jadi, tetapi bahwa awalan untuk melakukan hal itu sudah dimulai dan saya kira seluruh masyarakat Yogyakarta tidak perlu melewatkan hal ini. Seharusnya bergegas menyambut dan bergabung dengan kami. Bergegas menyambut bergabung bersama dengan AFC gitu. Kalau kemudian Mbak Dewi ini selain bisa baca not gitu, kalau seorang instruktur, guru di sini melihatnya bagaimana ketika ada beberapa anak yang kemampuannya kurang lebih sama di alat musik A misalnya begitu, di piano atau di cello begitu, lalu memilihnya bagaimana? Kalau kami sih yang tadi kan kita sudah punya persyaratan ya, di waktu di pendaftaran itu kita mencantumkan persyaratan itu, kemudian pas waktu seleksi, itu kita kan satu-satu kan Mas tuh, satu-satu masuk, mereka kita minta tolong main ya tangga nada ini, kita menguasai, terus habis itu kita siapkan materi yang bukan dibawa mereka sendiri, tapi kita ada namanya prima vista, jadi membaca, jadi mereka kan kalau di rumah kan biasanya udah hafal ya Mas, udah dihafal dulu, gitu. Udah dipersiapkan, sudah dihafal dulu, nah kita menyiapkan materi yang benar-benar mereka itu belum tahu, belum pernah membaca, belum pernah kita siapkan itu, coba dibaca, nggak banyak sih. Ketika mereka, walaupun dengan tempo yang pelan, tapi kita tahu, ini udah bisa baca beneran, atau ini masih belum gitu ya, walaupun kadang ya kalau seleksi ada nervous biasanya kita lihat mereka kadang sudah main di mall ya Mas ya kan, sekarang ada di mall-mall tuh banyak, mereka kayak mainnya kan, wah sudah hebat, tapi di situ kenapa? Mbak, aku deg-degan, Apalagi seleksi untuk satu ruang bermain, belajar yang bergengsi sekali di AFC gitu. Betul sekali Mas itu. Dengan jumlah pendaftar mencapai hampir 2.000, ini kan menjadi pressure juga bagi mereka, apalagi anak-anak di usia di bawah 15-16 tahun, ini mereka juga tampil biasa gitu, tapi ini loh gitu, seleksi untuk bisa gabung di AFC gitu. Kata-kata seleksi. Baik, untuk kemudian kalau tahun ini, tadi sedikit di spill ada bedanya gitu. Signifikan tahun ini apa yang berbeda di AFC 2026? Dari ensemble musik dulu. Kalau AFC yang sekarang yang signifikan itu yang berbeda sih masih dari tadi itu jumlah peserta yang mencapai 2 kali lipatnya itu, terus juga sekarang banyak ini sih karena kemarin kan juga pendaftaran itu dan informasi melalui IG, jadi kan banyak masyarakat yang gampang mengakses ya Mas ya tadi itu, jadi banyak peminat drummer aja kemarin sampai 25 Mas. 25 panen drummer ya? Drummer itu kan nggak mungkin main semua kan ya, kita juga harus betul ya. Ya itu. Jadi kita memang harus itu luar biasa sekali ternyata bakat-bakat di Jogja ini kan luar biasa ini ya Bu ya, anak-anak yang berbakat itu. Itu tadi, terus habis itu itu tadi kembali ke goals-nya itu tadi ya Mas ya, goals-nya kan jadi kita operate, terus jadi kayak mereka ayo kita ada sesuatu yang otomatis bagaimana nanti kita juga akan berkolaborasi dengan teman-teman, otomatis kita nanti juga kalau musik kan biasanya jadi pengiring kan Mas, itu harus menunggu tema dulu seperti apa, terus kita juga nanti mau penentuan lagu, terus yang nanti juga di aransemen itu, terus aransemennya otomatis akan disesuaikan dengan kemampuan anak juga gitu Mas. Baik, lalu kalau di daerah istimewa Yogyakarta, ini kan pasti banyak juga sebagai kota budaya, kota seni, pendidikan, ada banyak sanggar-sanggar seni. Tapi tidak semua cabang seni mempunyai sanggar di Jogja, kan jarang banget kalau yang ada belajar kriya, belajar sastra, ini tidak banyak tempat. Kalau les musik, banyak, untuk kemudian les tari, itu banyak sekali gitu. Nah, langsung ke sastra nih gitu. Bagaimana melihat AFC ini hadir menjadi oase di daerah istimewa Yogyakarta? Iya, saya melihat AFC menjadi kawasan terbuka sebetulnya untuk orang-orang, anak-anak yang punya kehendak untuk maju dan mencapai sesuatu di dalam hidupnya. Jadi sastra di luar jarang sekali ada sanggar untuk anak-anak, kecuali untuk anak-anak SMA yang kemudian mahasiswa. Mereka memang lebih kepada bagaimana penggalian nilai-nilai budi pekerti, makna hidup, hakikat, itu mereka kulik. Bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, sosial, politik, itu untuk anak-anak yang SMA sama yang mahasiswa. Artinya memang diarahkan berkutat ke sana. Maka komunitas-komunitas sastra di Jogja, terutama yang mahasiswa, banyak sekali. Tapi isinya cuma berdebat, gitu kan? Soal bagaimana nilai, mereka menuliskannya dengan cara apa untuk melakukan gugatan dan pendobrakan.
Tetapi AFC Sastra menjadi kawah canda di muka anak-anak muda yang masih belajar untuk terus menemukan dirinya. Bahwa belajar menjadi apa? Belajar sastra bukan menjadi sastrawan. Tetapi ini menjadi bekal bagaimana mereka memandang hidup, memandang dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang punya karakter. Tentu saja dengan harapan pembelajaran ini memberikan mereka nilai-nilai kehidupan yang utama. Jadi tidak perlu mereka mencari ke sana kemari bagaimana mereka bergerak dengan kegelisahannya untuk melakukan sesuatu. Tetapi di sastra kita diarahkan untuk mengendapkan itu semua dan kemudian menuliskannya dalam syair dan lirik kata. Semakin menarik obrolan kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali podcast Taman Budaya Yogyakarta, di mana sesaat lagi kita akan jeda untuk menyaksikan penampilan istimewa kolaborasi dari ensemble musik dan juga seni sastra AFC dengan repertoar kebangsaan, medley syukur dan juga tanah air. Selamat menyaksikan.
Baik, luar biasa penampilannya. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk persembahan istimewa anak-anak luar biasa yang merupakan kolaborasi dari ensemble musik dan juga seni sastra AFC. Ini baru latihan 3 kali loh, sudah bisa menampilkan penampilan yang seindah itu. Boleh ceritakan dulu sastranya gitu, apa yang terjadi tadi? Iya, saya sengaja memilih puisinya Profesor Sapardi Djoko Damono, Doa Para Pelaut yang Tabah. Jadi mengungkapkan bagaimana nasionalisme tumbuh di dalam diri setiap orang yang memandang Indonesia dengan begitu indahnya. Artinya bahwa ketika kemerdekaan itu dihadirkan, dia bukan hanya berhenti di sana, tapi bergerak terus-menerus. Apalagi anak-anak kita yang menjadi pemegang tongkatnya. Anak-anak menjadi pemegang tongkatnya. Iya. Nah, kalau Mbak Dewi gimana nih tadi menyaksikan anak-anak didiknya tampil luar biasa? Kemarin kita sempat ngobrol dulu ya Bu Evi ya, kita mau tampil apa nih gitu ya. Terus Bu Evi, kita ini aja yuk, yang pertama tentang kebangsaan, oke. Yang kedua ini ya Mbak, oke. Terus habis itu kita diskusi juga dengan teman di pengajar di ensemble musik itu tadi, terus yaudah kita ini aja, kita bikinkan aransemen gitu ya. Di aransemen yang itu apa ya, musiknya bisa mendukung, memperindah dan apa ya, bikin merinding gitu. Musiknya bikin merinding. Ini kalau diskusinya tuh berapa lama? Butuh waktu berapa lama sih sebenarnya untuk menentukan tampilan seperti apa, atau dalam hitungan menit aja? Berapa menit ya? 5 menit kali nggak ada ya Bu 5 Evi menit ya? aja udah bisa menghasilkan satu karya yang luar biasa seperti tadi. Tapi memang anak-anak luar biasa tadi kita saksikan, tampil dengan sangat percaya diri, dengan sajian yang sangat memukau. Ini baru 3 kali pertemuan gitu. Saya akan menyaksikan juga nanti bagaimana ketika sudah melalui program 10 bulan ini di Art for Children Taman Budaya Yogyakarta. Harus nonton loh Mas. Iya dong, saya nonton paling depan nanti. Iya, siap. Jadi buat Sobat Budaya dimanapun Anda berada, nanti jangan lupa untuk hadir pada pementasan akhir Art for Children 2026. Nah, kita lanjutkan podcast ini, bedanya gitu dengan sanggar-sanggar seni di luaran sana. Apa sih Art for Children ini menjadi berbeda dari Mbak Dewi dulu? Oke, yang pasti kalau saya ya Mas, yang pasti kalau di Art for Children ini kan sanggar yang bener-bener gratis tuh Mas, tanpa dipungut biaya 1 peser rupiah pun gitu ya. Jadi menurut saya tuh sangat-sangat positif, ada yang sangat positif yang bisa diakses dan dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, yang penting punya KTP DIY gitu. Oh, ini untuk orang tuanya KTP DIY Iya, atau domisili. anaknya KIA ya? Oh, domisili juga domisili bisa? DIY bisa itu. Jadi sangat positif sekali. Jadi semoga ya ada terus ya Bu Evi ya. Ada kita ya. Kita doa kita. Jadi benar-benar Harus ada ya, ini iya, harapan betul. banyak orang tua dan juga banyak anak-anak daerah semua Yogyakarta. Untuk kemudian kalau di tahun 2026 ini, apakah membuka juga kemungkinan yang tahun sebelumnya sudah join di AFC tapi untuk cabang seni yang lain? Ada anak yang memang punya ketertarikan di musik, lalu di kria ataupun cabang seni yang lain, apakah boleh gitu daftar lagi? Boleh itu Mas. Misalkan tahun ini di ensemble musik itu ya, terus tahun depan pengen di sastra, itu boleh sekali. Yang penting tadi setiap cabang seni kan mempunyai syarat yang berbeda-beda, mereka memenuhi itu tadi, lolos seleksi. Jadi kalau setiap kelas itu tadi punya kriteria, asal mereka memenuhi, sangat-sangat diperbolehkan. Dan juga usianya masih ya anak-anak Nah, ya. masih anak-anak itu Jadi ada tadi. nih yang siswa yang Tapi kalau 3 sudah- kali nggak boleh 3 kali ya? udah nggak Oh, 3 boleh. kali udah nggak Iya, boleh. Jadi palingnya pasti maksimal 2 2 kali. Sehingga Heeh. kalau punya ketertarikan di banyak bidang seni, maka dipilih setidaknya 2 yang pengen banget dipelajari di AFC ini yang mana? Iya, betul sekali Mas. Nah, ini sekarang bicara proses. Kalau tahun ini memang hanya baru berjalan 3 pertemuan. Untuk kemudian kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebenarnya bagaimana sih mengatasi anak-anak yang bosan, lalu anak-anak, walaupun saya sebenarnya yakin kalau anak-anak belajar seni ini nggak ada bosannya, karena belajar yang mereka sukai begitu. Iya, Tapi iya. untuk kemudian kalau mereka jenuh begitu, bagaimana mengatasinya sebagai instruktur? Mbak Evi dulu. Kita biasanya menggunakan metode permainan. Jadi permainan bagaimana mereka mengenali kata, mereka menafsirnya dengan cara kita
buatkan mereka drama gitu kan, seolah-olah dan bagaimana. Mereka siap mencari, kemudian menemukan, mencatatkan, mengukir, menuliskan, sampai kemudian saling berkolaborasi satu dengan lain. Semuanya kita ajarkan dengan metode bermain yang membuat mereka mau tidak mau, tidak bosan jadinya. Karena hanya dari 2 jam ya, 2 jam kita berikan mereka materi awal, mereka pemanasan terlebih dahulu, bagaimana menemukan momentum sampai mereka bisa menilai sesuatu. Lalu mereka tuliskan, mereka kita ajak untuk bermain. Mereka berembuk, piye carane supaya yang dia tuliskan bisa menarik orang lain. Bukan hanya soal dimengerti, pesannya sampai, tapi juga memikat. Maka kami berikan undian, itu kan, yang setiap kali tampil, anak-anak wajib memilih mana penampil yang paling favorit, gitu kan. Selalu ada juaranya, setiap minggu berganti terus-menerus, gitu kan. Dan anak-anak pasti menunggu saat itu, momentum itu. Kalau di ensemble mungkin berbeda ya, karena lebih serius ya. Kalau kita bermain ya. Di sastra ini memang menggunakan metode permainan untuk menjadikan anak-anak tidak bosan dan juga asik dalam belajar. Ensemble gimana? Ada main-mainnya nggak? Kalau ensemble sih lebih ke pemilihan lagu mungkin ya Mas ya. Jadi kita pemilihan lagu yang menyenangkan, terus jadi juga setelah pemilihan lagu yang lagi ini mungkin ya Mas ya, lagi viral, lagi apa itu kan pasti pada kepo ya, pasti pada antusias itu. Kemudian kita aransemen juga disesuaikan dengan kemampuan anak itu tadi. Habis itu kita paling nambah di atasnya skill mereka. Jadi kayak mereka kalau nggak datang tuh wah nanti aku ketinggalan. Terus juga mereka ya pasti ada kemauan untuk datang itu tadi Mas. Jadi semangat untuk datang, untuk tadi tuh nek ora teko aku nggak ketinggalan ya. Tadi ya sama ya mereka, karena kadang kalau bermain musik itu sendiri di rumah dengan secara bareng-bareng sama teman-teman itu sama-sama itu kan berbeda tuh Mas. Ada sesuatunya ya, kalau bareng-bareng samanya lebih asik, lebih menarik. Lingkungan juga mendukung begitu ya, sama-sama paham begitu dengan dunianya. Betul ya Mas. Untuk kemudian kalau 2 jam dalam setiap kali pertemuan, apakah ada PR-nya juga? Nah, kalau di sastra kita nggak ada PR. Jadi kita minta anak-anak untuk meninggalkan handphone semuanya. Mereka tidak boleh berkontak apapun. Karena apa? Karena AI sekarang ini membuat anak-anak menjadi malas untuk berpikir. Kan? Kita minta mereka tema tentang apa? Tentang masyarakatnya. Mereka langsung cari itu, tulis ulang. Nah, belajar dari sana sejak awal kami sudah memberikan garis yang tegas. Lepaskan HP, biarkan dia ada di pinggir dan kamu duduk di sini, coba mengembangkan pikiran, logika bahasa, logika berpikir, lalu diungkapkan lewat kata-kata. Jadi secara otomatis gitu kan, mereka akan terus belajar mau tidak mau. Dan setelah mereka membuat dalam satu pertemuan, selalu ada karya yang dikumpulkan. Itu mereka tandai dan kemudian kita kumpulkan pada asisten, itu karena untuk menjaga apa Mas? Menjaga kalau karya itu dibawa ke rumah, mereka akan malas-malasan lagi mencari lewat Google, lewat ini, sehingga kemudian karya itu tidak menjadi orisinil lagi. Sementara kita mengajarkan kepada anak-anak kreativitas itu dimulai dari orisinalitas, lalu dikembangkan, dikolaborasi dengan banyak cara. Tetapi tahapan itu belum akan terjadi kalau kita tidak sampai pada titik yang paling dasar, orisinalitas. Originalitas menjadi penting ya. Kalau ensemble musik, apakah ada PR untuk pertemuan berikutnya? Ya pasti. Kalau ensemble musik sih pasti PR-nya itu tadi, apa yang kita bahas hari ini, tolong dilatih lagi di rumah ya. Untuk istilahnya untuk melatih ulang sih Mas. Jadi biar gak lupa, jadi pertemuan berikutnya kita tidak mengulang hal yang sama seperti yang sudah ini, yang kemarin minggu lalu kita sudah ajarkan seperti ini. Mereka kalau nggak diulang kan lupa itu Mas. Di situ mungkin PR-nya seperti itu sih, untuk mengulang kembali sih. Untuk kemudian kalau sedang latihan, apakah orang tua itu hanya mengantar dan menunggu di luar atau ditinggal atau boleh mendampingi? Dari sastra. Kalau di sastra tidak boleh mendampingi. Tidak boleh mendampingi ya. Jadi mereka ya betul-betul tertutup. Artinya hanya kami. Karena apa? Karena kami ingin tahu potensi anak-anak. Kalau orang tua melihat anak-anaknya tidak sesuai dengan level yang diharapkan, biasanya sudah ngasih kode dari luar. kurang ini gitu kan. Padahal enggak. Kita mau melihat anak apa adanya, kekurangannya apa yang kemudian kita sempurnakan. Kemudian kalau mereka sudah melampaui level anak-anak yang lain, mereka akan kita ajak untuk lebih tinggi lagi mencapai kesempurnaan, sehingga mereka prosesnya, capaiannya tentu berbeda satu dengan yang lain.
Artinya bahwa orang tua mau tidak mau kita minta untuk lebih arif dan bijaksana, serahkan pada kami dan biarkan kami mengenali anak-anak, mengakrabi mereka, lalu memberikan solusi-solusi bagi kelemahan-kelemahan mereka. Gitu. Untuk ensemble musik. Kalau ensemble musik paling ini ya sama ya Mas ya. Jadi kita juga memberi pengertian pada orang tua bahwa silahkan Bu di luar dulu atau belajar dulu di Progo atau di mana gitu. Jalan-jalan deh. Jalan-jalan. Gitu. Jadi biar pembelajaran lebih efektif ya menurut kami. Lebih efektif juga anak-anak berlatih bertanggung jawab. Soalnya nanti kalau dia perlu pensil, kalau nggak ada orang tua udah ini Dek, gitu. Kita juga harus mereka disiplin, melatih disiplin, tanggung jawab juga lebih bisa ini Mas, percaya diri ya dengan tanpa didampingi orang tua, tapi mereka sudah lebih ke anak-anak tuh bisa itu tadi percaya diri, mandiri ya Mas ya, lebih mandiri itu tadi, lebih ke situ sih. Dengan rentang usia 6 sampai 16 tahun, 15 tahun, maka kadang-kadang nggak bisa dipukul rata begitu. Kasih tahu anak yang udah usia SMP dengan yang SD saja belum masuk gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri tentunya menjadi instruktur untuk siswa dengan usia 6 tahun, 7 tahun, bagaimana menghadapi situasi tersebut gitu. Boleh ceritakan ke kami. Kalau kita dibedakan, jadi untuk kelas anak-anak kita minta mereka untuk mengenali kata terlebih dahulu, maka proses pembuatannya pada puisi. Tapi kalau yang SMP dengan kemampuan bahasa yang lebih, mereka sudah bisa membangun narasi, membuat deskripsi, kami buatkan mereka cerita. Jadi bagaimana teknik membuat cerita, mengawalinya bagaimana, masukkan tokoh, itu untuk anak-anak SMP. Kalau yang untuk anak SD, mereka masih mengenali jiwa dari kata. Jadi bagaimana kata yang mereka temukan lahir dari sebuah pengalaman yang membuat kata itu menjadi lebih hidup. Lalu disusun menjadi seperti puisi, bait-bait yang kuat yang kemudian mereka bacakan ulang dengan tentu saja bukan hanya soal kata yang dituliskan, tapi seluruh transfer pengalaman dia selama usianya itu akan masuk ke dalam kata-kata yang dia tuliskan. Gitu. Untuk kemudian goalsnya berbeda nggak nih untuk yang usia SD dengan yang usia SMP? Iya, yang satu puisi, yang satu cerita, dan semua dibikinkan buku. Ya, kalau di akhir, kalau di sastra kita khusus membuat buku. Jadi dokumentasi karya anak-anak itu kita terbitkan dan kemudian kita berikan ke perpustakaan dan juga menjadi koleksi Taman Budaya serta anak-anak. Di samping mereka tampil berkolaborasi bersama bidang-bidang yang lain. Iya. Jadi ada buku yang nanti akan diterbitkan dan juga menjadi legacy bagi mereka, kebanggaan juga bagaimana karya mereka diterbitkan dalam satu karya yang bisa dinikmati generasi-generasi berikutnya. Iya. Kalau dari ensemble musik, ini goalsnya apa sih di akhir periode nanti? Akhir itu paling kita kan sebagai pengiring kan Mas ya, kita sebagai pengiring itu kan harus namanya juga pengiring itu kan sebagai pondasi ya Mas ya. Kalau iringannya kacau otomatis yang lain pun juga kacau. Jadi kita ya sebisa mungkin ada ini ya. Jadi kita pembelajarannya nanti mengerucut. Mengerucut itu jadi kita lebih ke menunggu tema. Biasanya kita menunggu temanya apa yang akan diusung. Terus habis itu kita pemilihan lagu yang sesuai dengan tema tersebut. Kemudian kita aransemen. Habis itu kita latihan secara per kelas ya, maksudnya dalam artian sebelum gabung sama yang lain kita latihan secara individu, maksudnya alasan sebelum musik dulu, setelah itu baru kita gabung dengan yang lain gitu, supaya jadi dulu pondasinya bakose itu loh Mas. Bakor. Karena selain apa ya, kalau musik itu selain jadi pondasi itu pengiring, juga kan kita punya sesuatu yang penting juga, supaya gimana caranya kita bisa memperindah pertunjukan tersebut. Mungkin di situ PR-nya ya Mas ya, harus bisa mempercantik, memperindah gitu. Harus bisa mendukung, mempercantik dan memperindah dari seluruh penampilan. Betul sekali. Nah, kalau cerita tentang hal-hal yang masih diingat menarik selama Art for Children gitu. Kalau Mbak Dewi sudah berapa lama bergabung di Art for Children? Saya dulu dari sekitar 2007-2008 nih Mas. Dari 2007? Sekitar 2007-2008 itu Mas. Jadi masih ingat nggak siswa pertama tuh sekarang kayaknya sudah dewasa ya? Sudah dewasa dan mereka kadang sudah ada yang lulus kuliah, ada yang juga sudah ini. Kemarin saya tuh baru ketemu tuh sama siswa pertama saya waktu saya baru di AFC ini, itu sudah bekerja juga
Jadinya Mbak, ya Allah, kan kita kalau manggilnya Mbak sama Mas ya Mas kalau di jadi tetap kelas. deket ya gitu. Nah itu buat ini sih sebenarnya mereka biar ada kedekatan. Jadi tidak ada tembok antara pengajar dan siswa. Jadi kita manggilnya Mbak sama Mas itu tadi biar kalau ada sesuatu mereka nggak segan atau nggak takut untuk bertanya itu. Kemarin baru ketemu tuh beberapa bulan yang lalu itu kalau kenangan yang lucu-lucu kali ya itu. Yang lucu dulu. Lucu ini ya. Dulu tuh pernah Mas, kalau kenangan di pembelajaran itu tuh ini, dulu ada yang nangis. Jadi ada yang nangis, kenapa? Terus akhirnya dia nggak mau itu kan, terus nangis kenapa? Terus setelah itu saya nemuin orang tua kan. Nemuin orang tuanya itu, kenapa ini? Iya Mbak, soalnya ternyata itu setelah ada cerita tadi, jadi dia tuh kan sebenarnya les kan masih di luar les secara privat ya, secara privat tuh dia udah mahir itu Mas, udah mahir, udah mainnya bagus. Nah begitu nyemplung di AFC, karena berbeda itu tadi, secara privat atau secara individu dengan main secara ensemble itu sangat berbeda. Dia kayak mungkin nervous, terus kayak kan itu di situ kan ada yang harus ngitung secara teliti dan lain-lain itu. Nah di situ Mas, tapi alhamdulillah setelah kita sharing sama orang tua itu, udah Bu, pokoknya disemangatin aja untuk diantar terus gitu. Akhirnya setelah dia tuh kenal sama teman-temannya, merasa nyaman, sudah beradaptasi ya, sudah bawa gitar ya, asik gitu, langsung menikmati. Kalau pengalaman yang pentas itu lucu juga Mas, ada 2 kali saya itu mengalami kelucuan itu. Yang pertama itu kan awalnya dia nggak kenapa-napa, itu usia sekitar 7 atau 7 tahunan kayaknya itu anak itu. Jadi kita detik-detik mau pentas dulu, mau masuk itu, yuk kita persiapan itu. Mbak, perutku mules. Bapak mana Mbak, bapak mana? Tapi memang itu dunia anak-anak ya, Nah, jadi iya, bagaimana tidak hanya betul. transfer knowledge, tapi Betul. juga ngomongnya Ngomong, gitu. ya itu dia, harus bisa menjadi orang tua di dalam ini ya, kalau itu kan orang tua di rumah, kalau kita jadi orang tua di PBI ini. Itu, jadi ada itu, yang satu lagi tuh dia main, sebenarnya sudah di briefing kan Mas di belakang tuh. Nanti kalau senarnya putus, udah di situ aja. Nanti kalau break lagu baru masuk. Ya namanya anak-anak ya Mas. Iya. Terus putus toh, terus langsung dia langsung bilang Mbak putus. Oke, kita cari itu. Udah kita ganti. Saya lagi nyetem tuh Mas, lagi kita memperbaiki ganti senarnya. Lah si anak tadi nggak ada, ternyata dia udah jalan-jalan di panggung. Ya udahlah, oke lah itu Baik lagi nikmati namanya juga duniamu. anak-anak ya. Nah, saya ya udahlah nikmati duniamu, tak bilang itu jalan-jalan lihat teman-temannya. Tetap full senyum gitu. Betul sekali. Itu dari ensemble musik. Kita akan lanjutkan untuk mendengarkan pengalaman seru, menarik, lucu dari proses pembelajaran di seni sastra. Namun kita akan dengarkan sesaat lagi karena selanjutnya kita kembali akan menyaksikan kolaborasi istimewa. Ini bagaimana kita akan saksikan keakraban Gen Z dan alam dalam repertoar peradaban dan belalang diiringi bening suara pagi. Selamat menyaksikan.
Kembali lagi dalam podcast Taman Budaya Yogyakarta. Ini menjadi menarik setelah kita juga menyaksikan penampilan istimewa baru saja. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk persembahan istimewa dari anak-anak luar biasa. Bagaimana tadi kita saksikan satu repertoar dan sudah ditampilkan oleh siswa-siswi dari 2 cabang seni. Iya. Yang baru saja boleh diceritakan prosesnya. Iya, jadi saya sengaja memilih puisi peradaban dan belalang itu karya saya sendiri di buku saya yang terakhir. Boleh sekali lagi tepuk tangan dong. Iya, karena puisi ini juga dipilih waktu memperingati Hari Kebudayaan Nasional di Jakarta, ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada anak-anak Gen Z terutama ini sebuah pesan bahwa ada dunia yang begitu sunyi hening, ya, yang bisa dinikmati oleh siapapun di tengah ruang digital yang bergerak nyaris bertabrakan. Nah, ruang itu bernama desa. Ketika seseorang sudah tidak tergantung lagi kepada hal yang membuat dia harus berada pada stressing, ya, penekanan, kemudian dia harus mencapai sesuatu yang orang lain inginkan, ada oase bening. Dan ini desa itu bisa jadi AFC sekarang ini. Bagaimana sebuah oase, Kawah Chandra di Muka lahir bersama anak-anak yang akan teguh berjalan untuk mendapatkan indahnya hidup. Gitu. Di tengah-tengah puisi. hiruk pikuk dunia, Iya. memang sekarang menjadi satu hal yang mahal yaitu keheningan. Iya. Bagaimana tadi dihadirkan suasana pagi hari, musiknya tadi inspirasinya dari mana? Boleh ceritakan? Inspirasinya dari apa sih Mas ya? Karena saya juga rumahnya di pinggiran, di pedesaan Mas ya Mas ya. Iya, betul. Mewah-mewah itu, apa namanya, mepet Sama sawah. kayak saya. Mas, jadi kalau kita kan kemarin setelah berbicara ya Bu ya, kita berembuk sama Bu Evi, gimana Bu repertoar apa, terus ini Mbak suasana alam ya kemarin, terus kita juga oh ya udah deh kayaknya lebih asik kalau kayaknya suasana pagi kan lebih nyaman, tentrem, itu nanti ada kayak suara-suara burung, terus ada suara-suara yang apa ya dari ya udara pagi juga bisa membuat ini ya inspirasi juga ya Mbak ya. Itu benar-benar yang ya semoga apa namanya ini bisa menyatulah sama puisinya Bu Evi, itu juga kita membuat pokoknya yang suasana sedamai mungkin ya Mas ya, sedamai mungkin itu. Terasa tadi bagaimana kedamaian muncul, namun menumbuhkan semangat juga gitu. Betul, Pagi-pagi betul. bening suara pagi. Iya. Ini boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk persembahan yang istimewa, anak-anak luar biasa. Kita lanjut kali ini, Bu Evi, bagaimana kisah unik, menarik, lucu yang tak terlupakan. Tapi boleh diceritakan dulu kalau Bu Evi berapa lama sudah bergabung di AFC? Sebelum COVID ya, karena sebenarnya sastra itu anak ragil dari AFC. Oh, sastranya anak ragil. Iya, Sebelumnya jadi- belum ada. Iya, belum ada, tapi kemudian dibuat itu sebelum COVID. Bahkan kita masih di Pendopo Gamelan waktu itu. Di Pendopo Gamelan sampai kemudian bergabung di sini. Dari kuota yang 50, kemudian menjadi 90. Dan anak-anak cukup bersemangat, artinya bahwa kami para instruktur, asisten instruktur tentu dengan bantuan Taman Budaya memberikan provokasi kepada masyarakat Jogja untuk jangan takut mengakrabkan diri dengan sastra. Nah itu tadi karena kita mulai dari awal sampai kemudian akhirnya ada 92 kelas SMP dan SD ya. Betul. Jadi ketika sama nyaris seperti ceritanya Mbak Dewi, kalau mereka pentas gitu kan, mereka tidak disiapkan. Rata-rata ketika masuk pertama kali itu bukan pilihan anak tetapi pilihan orang tua gitu kan. Atau pilihan anak dan orang tua cuek saja gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka yang ada di ruang belajar, mereka dengan sungguh-sungguh bisa mencapai sesuatu atau hanya sekedar bermain saja. Tapi kami tidak bisa menolak. Meskipun mereka bermain, mereka tetap kita rangkul. Karena apa? Karena slogan kita bahwa sastra menjadi gaya dan tradisi hidup mereka. Nah, itu proses yang panjang. Jadi ketika mereka tampil, mengapa saya harus tampil? Nah, kita berikan mereka bekal bagaimana melatih vokal, teknik vokal, bahkan juga pemeranan, bagaimana seorang pembaca puisi, dia harus menjadi aktor. Tetapi sebelum menjadi aktor, dia harus mendirect dirinya sendiri, otomatis dia menjadi sutradara. Ketika sudah ada aktor dan sutradara, semua ini tidak akan berlaku tanpa konsep dari teks, naskah sastra. Jadi mereka menulis sendiri, mereka sudah membayangkan akan seperti apa membacakannya dan bagaimana caranya.
Pertama mereka mungkin grogi gitu kan, setiap kali diminta coba kita eksplorasi ya, meditasi, kemudian kita bangkitkan bagaimana menemukan momentum, menemukan kata kunci yang kemudian mereka kembangkan. Seringkali anak-anak yang tidak punya apresiasi, ya, wacana yang terbatas, pengetahuan yang terbatas, mereka tidak bisa mengembangkan imajinasi. Karena ada 3 hal pokok, Mas. Yang pertama adalah pengetahuan, ketika mereka ada di sastra, pengetahuan berdasarkan pengalaman dan dari buku yang dia baca. Kemudian yang kedua adalah imajinasi, karena ini karya fiksi. Nah, imajinasi itu membangkitkan mereka lebih susah, gitu kan? Karena apa? Bagaimana saya harus membayangkan sesuatu yang tidak ada, gitu kan? Akhirnya mereka paham bahwa imajinasi itu adalah daya cipta kreatif yang hebat. Ketika kita berikan mereka pemahaman satu demi satu, akhirnya mereka luluh. Maka rata-rata di tempat kami, paling tidak mereka 3 tahun masih menjadi siswa kami, gitu kan? Yang baru sedikit. Gitu kan. Tapi yang untuk yang sudah gede-gede yang lulus ya, akhirnya mereka menjelajah sendiri ruang-ruang itu. Ada yang menjadi juara baca puisi FLS 3N sampai ke tingkat nasional, itu biasa dari anak-anak AFC Sastra. Karena apa? Karena mereka kami bekali untuk itu. Memahami bagaimana moving, blocking, bagaimana kata punya jiwa. Sehingga setiap kata yang diucapkan akan menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Jadi pokok dari itu gitu. Kalau orang lain kok terlalu berat ya Mbak Evi. Tapi ini menjawab juga bagaimana tantangannya dalam proses pembelajaran itu ya Mbak Evi. Kalau dari ensemble musik, apakah tantangannya muncul dalam proses ini, apa aja boleh diceritakan Mbak? Sebenarnya ya, tadi itu sama ya Bu, secara garis besar sama. Kalau di ensemble musik kan karena mereka kan datang dari skill yang berbeda Mas, kemampuan yang berbeda itu, terus juga usia yang berbeda, itu kan perlu treatment yang berbeda juga. Terus kemudian kita dalam satu ruangan dengan alat musik yang beragam. Nah itu, nah itu dia. Jadi kita juga mengajari mereka untuk toleransi ya, toleransi. Jadi kalau misalkan kita kan cara pembelajarannya, metodenya kan nggak selalu bareng terus gitu ya Mas ya. Kadang kan kita perlu seksional itu main per kelompok, misalkan biola kita bagikan menjadi 3 suara, biola 1 dulu, biola 2 dulu, atau drum dulu dan lain-lain. Itu kan kita sebisa mungkin mengajarkan mereka untuk tadi itu toleransi. Ketika temannya sedang di latihan di sana juga diam, karena menurut kami tuh diam juga belajar itu Mas. Jadi mereka kami suruh disimak juga ya, kalian walaupun sedang diam, kalian juga sedang belajar di situ. Karena ya itu tantangannya, alat musiknya beda-beda, kan jenuh mungkin ya mereka suruh menunggu, tapi dengan kita kasih pengertian bahwa diamnya kalian tuh juga sedang belajar, menyimak repertoar yang ada di depan kalian juga itu juga belajar. Jadi itu Mas mungkin kalau dari segi usia sih, kalau yang SMP itu kan udah agak dewasa ya Mas ya, itu kan kita juga mengajarinya lebih gampang, cara mentransfer ilmunya juga lebih mudah. Oh ini mainnya seperti ini, mereka kadang pemahamannya lebih cepat. Tapi untuk yang range anak-anak itu kan biasanya anak-anak kita kan ada tadi bila 1, 2, 3, kita dikasih bila 3, terus paling enggak mereka kita kasih contoh juga, dikasih contoh ini mainnya seperti ini ya, mereka akan lebih cepat nangkep daripada kita secara teori ya Mas ya, lebih ke praktek mungkin ya. Di situ juga kami kan ada asisten tuh Mas ya, itu fungsinya kan untuk mendampingi tadi. Tolong ya Mas, soalnya kalau yang di sini harus nyontoin itu kan kayak nggak efektif ya. Jadi ada asisten juga yang mendampingi mereka. Jadi ketika mereka ada yang susah langsung atau nanti misalkan udah main bersama juga ini juga kan Mas ada yang kehilangan tekan Tio gitu juga, nanti ada peran asisten juga di situ untuk ini udah sampai sini, ayo dilanjutkan. Itu mungkin biasanya anak-anak itu yang tiba-tiba mungkin agak ngelamun atau gimana itu tiba-tiba hilang jejaknya di luar ya. Mungkin itu tadi, mungkin seperti tapi itu. Saya mencatat ada satu yang menarik, ini bagaimana diam itu juga belajar ya. Kita juga harus belajar untuk belajar dalam keheningan. Betul. Menikmati dari prosesnya, bagaimana teman-teman yang lain yang sedang belajar kali ini. Untuk kemudian kalau prosesnya menuju ke pentas akhir tahun, ini kapan ketemunya dari tiap-tiap cabang seni? Direncanakan kapan ketemunya untuk latihan bareng? Sekarang latihannya masing-masing cabang. Untuk kemudian direncanakan nanti akan kumpul latihan bareng itu kapan? Kalau gitu kita biasanya sesuai kesepakatan ya Bu Evi ya. Jadi kita olah per masing-masing kelas, diolah dulu. Kalau sudah siap, misalkan besok bulan ini kita
ini ya latihan secara kolaborasi sudah menjadi satu kesatuan, itu otomatis kan harus punya bekal masing-masing tuh Mas. Itu biasanya di bulan ke-5, 6 sudah mulai? Enggak sih, kita biasanya di bulan sebelumnya ya? 2 bulan sebelumnya biasanya 2 bulan Mas. sebelumnya? Iya. Jadi 8 bulan sebelumnya ini masing-masing di tiap Betul, kelas untuk kemudian nanti di 2 bulan terakhir berkolaborasi Betul, dengan teman-temannya. Ini kan menjadi menarik bagaimana kumpul sekian banyak orang, Riuh. riuh, terus kemudian nanti bisa reuni loh 10-20 tahun lagi gitu. Kayaknya yang angkatan pertama sudah mulai sering reuni nih Mbak. Iya, makanya itu kan ada yang di Jakarta tuh kalau pulang, oh, aku pengen ke tempat Mbak Dewi gitu. Ya udah ya ketemuan yuk kita. Ya udah gede-gede gitu Mas. Kadang ada yang sudah di atasnya gitu. Lebih tinggi ya Iya, gitu. makanya itu, makanya. Ya, tapi kita jadi teman ya kadang ya Mas ya. Kita sekarang jadi teman, bukan lagi jadi yang dulu antara guru dan siswa, tapi sekarang lebih kayak jadi teman gitu. Jadi asiknya di situ. Ini nyambung juga dengan harapan secara pribadi sebagai pelaku seni dan juga sebagai instruktur guru mereka ini untuk siswa-siswi yang gabung di AFC ke depannya ini harapannya seperti apa? Kita mulai dari Bu Evi terlebih dahulu. Iya, sebenarnya kan kalau sastra dia memang ada di dalam industri, tetapi tidak dijadikan profesi utama. Ya. Kalau kita inginkan anak-anak, harapan saya ke depannya mereka bukan hanya menjadi sastrawan, tetapi mereka bisa menjadi apa saja untuk bekerja. Bisa menjadi dokter, politikus, bisa menjadi seniman, bisa menjadi guru, bisa menjadi apa saja. Tetapi bahwa sastra ketika menjadi bagian dari hidup mereka, memantik ruang-ruang yang belum pernah mereka eksplorasi. Mereka akan menjadi orang yang tanggap terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terhadap budi pekerti, dan kemudian juga tentang bagaimana pergerakan masyarakat secara umum, bahkan juga negara. Kami terakhir kemarin membuat antologi tentang wayang-wayang gembira untuk Indonesia. Artinya bahwa persepsi anak-anak yang semula hanya bermain hal yang sederhana, di sastra kita ajak mereka dinaikkan levelnya untuk mengamati banyak lingkungan di sekitarnya. Bukan hanya dirinya sendiri tentu saja. Hal itu meyakinkan saya bahwa mereka akan menjadi para budayawan, sastrawan yang akan selalu menjadi membawa posisi yang bukan hanya sebagai pemerhati dan pelaku, tetapi juga pengkritik serta pendobrak di lingkungannya. Saya secara bangga gitu kan, harapan ini saya ungkapkan dimanapun bahwa mereka adalah calon-calon sastrawan dan budayawan Indonesia di masa depan. Di tangan mereka kritik tentang sosial, politik, kemanusiaan akan dihadirkan lewat tulisan-tulisan yang menggugah. Tetapi proses itu tentu tidak pendek. Seorang Soekarno menulis di bawah bendera revolusi. Buya Hamka, seorang ulama hebat, menulis novel yang begitu luar biasa. Artinya bahwa semua profesi yang kita jalani, jangan tutup diri kita untuk menuliskan pikiran-pikiran, empati, simpati, pandangan kita terhadap dunia. Harapan saya pada anak-anak seperti itu, Mas. Terlalu melambung nggak ya? Tidak ada kata terlalu untuk sebuah harapan. Nah, gitu. itu tadi. Sebuah harapan yang mulia sekali. Untuk kemudian dari ensemble musik ini, secara pribadi sebagai instruktur, apa harapan bagi mereka? Kalau dari saya pribadi, harapannya otomatis kan, karena ini ya Mas ya, kadang lulusan dari AFC itu kan ada yang nggak cuma beberapa sih, juga cukup banyak, yang larinya ke SMM. Sekolah Menengah Musik itu tadi, itu kan paling nggak mereka punya bekal ya. Ketika kita di sini kan mengajarkan mereka tidak hanya bermain alat musik gitu ya, memainkan alat musik dan membaca notasi tadi. Tapi kan kita di sini juga mengajarkan mereka bahwa untuk secara diolah secara rasa, artikulasi mereka kita juga ajarkan, dinamika, terus interpretasi. Paling nggak mereka udah punya bekal gitu Mas. Bagaimana bermain di sebuah nggak cuma individu tapi orkestra ya. Kalau sini kan ya hampir mini orkestra gitu. Terus juga mereka ya kalau yang nggak ke SM kan banyak juga sekarang orkestra di Jogja tadi itu Mas. Paling nggak mereka kalau bergabung dengan mereka pun mereka sudah punya bekal untuk bisa beradaptasi lebih cepat di situ. Yang mungkin kalau yang tidak melanjutkan di dunia seni pun kan di seni itu kan seni olah rasa ya Mas ya. Mungkin bisa untuk balancing hidup.
freelancing gitu ya, Iya. biar nggak stres-stres banget menghadapi hidup ini. Ya itu, mungkin itu juga ya. Soalnya ini sih, kalau saya itu sih, ini ya Bu Evi, kayaknya kalau kita belajar sedih tuh, kayak menghadapi hidup tuh enjoy aja sih. Apapun ada beban Smile, apa, ya. itu tadi, Selalu. ada beban apa, yaudah senyumin aja lah gitu, dibawa santai aja. Mungkin Sepakat seperti itu sih. ya Memang kali karena ya. kalaupun tidak berlabuh menjadi seorang profesional di bidang seni, bagaimana belajar seni pada anak-anak ini menumbuhkan pribadi yang jauh lebih tanggap, lebih dinamis, Betul. dan juga bagaimana melatih kepekaan mereka. Bagaimana yang public speaking-nya bagus juga pasti akan berbeda di dunia kerja begitu ketika Iya. belajar sastra. Bagaimana ketika terbiasa mendengar, ini menjadi berbeda dibandingkan mereka yang tidak belajar seni sama Betul, sekali. betul sekali. Iya. Untuk selanjutnya ini harapannya bagi Taman Budaya Yogyakarta dalam penyelenggaraan Art for Children dalam kedepannya. Wah, ini dari Mbak Dedi. Harapan selalu yang terbaik. Artinya Taman Budaya memberikan ruang yang hebat untuk anak-anak daerah istimewa Yogyakarta menggali dari pakar dari semua bidang seni. Jadi kalau ini dijaga, saya yakin bahwa regenerasi seniman dan sastrawan budayawan di Yogyakarta akan terus tumbuh. Untuk apa? Untuk menyuarakan dan menjadi speaker gema bagi nilai-nilai kebaikan, estetika di dalam peradaban manusia. Saya kira itu. Luar biasa harapannya. Untuk kemudian Mbak Dewi, Kalau harapannya mungkin ya hampir sama ya, sama Bu Evi juga. Apa ya, kalau Taman Budaya menurut saya sih sudah sangat apa ya, luar biasa sekali karena sudah menyediakan wadah yang benar-benar ini bisa diakses semua tadi itu, dari semua lapisan masyarakat yang di Jogja itu bisa belajar seni ya Bu Evi, tanpa ada hambatan biaya gitu ya Mas ya. Jadi ya luar biasa sekali, soalnya dari dulu tuh cuma 5 cabang seni kan Mas, sekarang udah jadi 12, itu kan ya sangat luar biasa sekali. Jadi harapannya sih semoga AFC selalu ada dan semakin lebih baik seperti itu sih, semuanya terkoordinasi dengan baik. Sampai saat ini ya semua apa yang prasarana dan sarana sudah cukup baik sih Cukup menurut baik. ya Bu ya. Iya. Sudah sangat Kami mendukung. diberikan ruang yang luar Wah, iya, biasa. benar Mas. Sarana prasarananya sudah sangat mendukung kami untuk belajar dengan nyaman sih. harapannya ini lanjut aja ya, Iya, gitu. lanjut Bagaimana aja. ini konsisten untuk terus mengawal Betul. bakat-bakat anak di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah berbagi bersama dengan kami, dan juga Ya, boleh kita sama-sama. berikan tepuk tangan untuk Taman Budaya Yogyakarta yang senantiasa hadir dan kembali menyelenggarakan bimbingan seni anak Art for Children di tahun 2026. Harapannya memang bagaimana anak-anak akan belajar seni di banyak bidang. Ini saya mencatat ada seni kriya batik, seni rupa, teater, sastra, karawitan, komedi, pantomim, tari klasik, Iya. tari kreasi baru, dan lain sebagainya. Ini banyak gitu kan. Bagaimana untuk kemudian kalau kita closing dengan salam AFC. Oh, iya, seru ini. Kita salam AFC dulu Iya. bersama-sama untuk Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Mungkin juga ada banyak yang menyaksikan tayangan ini adalah alumni dari AFC tahun-tahun sebelumnya. Boleh kita cek dulu ketika nanti disampaikan salam AFC, dijawabnya hebat, gembira, istimewa. Jangan lupa diakhiri tepuk tangan. Demikian tayangan podcast Taman Budaya Yogyakarta kali ini. Terima kasih yang telah menyaksikan tayangan ini dengan harapan dapat menambah wawasan dan informasi terkait penyelenggaraan Art for Children di Taman Budaya Yogyakarta. Terus ikuti informasinya di Taman Budaya Yogyakarta. Apabila tahun depan tertarik ingin gabung di Art for Children ataupun ada saudara putra-putrinya akan gabung di Art for Children, jangan sampai ketinggalan informasinya di tahun depan. Karena tahun ini pendaftaran sudah tutup, sehingga ini sudah mulai proses untuk pembelajaran di tahun ini. Lalu jangan lupa saksikan juga bagaimana proses keseruan pembelajaran seni mereka, dan juga kita akan nantikan bersama penampilan persembahan istimewa di akhir tahun nanti. Saya Nathan Yopi pamit undur diri, matur nuwun, Mbak Evi, Mbak Dewi, terima kasih Sobat Budaya, dan sampai jumpa. Salam AFC. Hebat, gembira, istimewa. Hebat, gembira, istimewa.